Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri dari Prodi Pendidikan Biologi semester 5. Saya berkuliah di Universitas Islam Labuhan Batu. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu genetika. Genetika disebut juga dengan ilmu keturunan. Berasal dari kata genos, yang artinya bersuku-suku, bangsa, atau asal-usul. Secara etimologi artinya asal mula kejadian. Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk alih informasi hayati dari generasi ke generasi. DNA rekombinan yaitu metode mengisolasi, memanipulasi, menggandakan, memotong, dan menggabungkan urutan DNA yang teridentifikasi secara keseluruhan. Nah, sejarah perkembangan genetika zaman pre-Mendel sebelum abad 19, bangsa Babilonia 6.000 tahun lalu telah menyusun silsilah kuda untuk memperbaiki keturunannya. Sedangkan bangsa Cina beberapa abad sebelum Masehi melakukan seleksi terhadap benih-benih padi untuk mencari sifat unggul tanaman itu. Di Amerika dan Eropa ribuan tahun lalu, orang telah melakukan seleksi dan penyerbukan silang terhadap gandum dan jagung yang asalnya adalah rumput liar. Nah, pada zaman Mendel pada tahun 1822 sampai 1884 ditandai dengan waktu Mendel melakukan percobaan persilangan pada tanaman ersis atau Pisum sativum. Mendel ternyata berhasil mengamati sesuatu, macam sifat keturunan atau karakter, yang diturunkan dari generasi ke generasi. Mendel juga berhasil membuat perhitungan matematika tentang sifat genetis karakter yang ditampilkan. Faktor genetis ini kemudian disebut determinan atau faktor. Dengan keberhasilannya tersebut, maka Mendel dinamakan Bapak Genetika dan sekaligus memberi dasar pengetahuan bagi genetika modern. Setelah itu, banyak ahli yang melakukan penelitian, di antaranya yang pertama Bateson dan Panet pada tahun 1861 sampai 1926. Pada tahun 1907 melakukan percobaan pada ayam untuk membuktikan apakah percobaan Mendel berlaku pada hewan. Mereka menemukan adanya sifat-sifat yang menyimpang dari matematika Mendel. Selain itu juga menemukan juga adanya interaksi antara gen dalam menumbuhkan suatu variasi. Yang kedua yaitu Van Beneden dan Boveri mengatakan bahwa kromosom dalam nukleus merupakan pembawa bahan genetis. Yang ketiga Fleming dan Roux mengamati proses pembelahan sel somatik yang kemudian diberi nama mitosis dan meiosis. Yang keempat Weismann mengatakan bahwa kromosom membagi dua pada waktu pembelahan sel, yakni dalam pembentukan gamet atau meiosis. Yang kelima, Sutton mengumumkan adanya kesejajaran antara tingkah laku kromosom ketika sel sedang membelah dengan segregasi bahan genetis penemuan Mendel. Yang keenam, Morgan mengatakan gen merupakan unit terkecil bahan genetis. Istilah gen diperkenalkan oleh Jensen. Dan gen terdapat bahan dalam satu kromosom. Dengan kata lain, gen-gen merangkai. Bahan genetis tidak baku, dapat mengalami perubahan. Perubahan genetis yang bukan karena pengaruh hibrid ini disebut mutasi. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup genetika. Konsep genetika berkembang dari ilmu yang membahas tentang bagaimana sifat diturunkan menjadi lebih luas, yakni ilmu yang mempelajari tentang materi genetik secara luas. Genetika membahas mengenai ada beberapa yaitu yang pertama yaitu struktur materi genetik meliputi gen, kromosom, DNA, RNA, plasmid, episom, dan elemen transposable. Yang kedua, reproduksi materi genetik meliputi reproduksi sel, replikasi DNA, dan lainnya. Yang ketiga, kerja materi genetik meliputi ruang lingkup materi genetik, transkripsi, kode genetik, dan lainnya. Yang keempat, perubahan materi genetik meliputi mutasi dan rekombinasi. Yang kelima, genetika dalam populasi. Yang keenam, perekayasaan materi genetik. Selanjutnya yaitu penerapan ilmu genetika dalam lingkungan. Ada banyak organisme hidup dari berbagai jenis, bentuk, dan ukuran yang telah diubah secara genetika melalui penggunaan rekayasa genetika untuk melayani tujuan tertentu. Bakteri, virus, tanaman, dan hewan semuanya dapat direkayasa secara genetik saat ini untuk memberikan berbagai manfaat. Dengan demikian, transgenik digunakan di berbagai bidang, termasuk industri, obat-obatan, dan produksi makanan. Tetapi tidak semua orang setuju tentang penggunaan rekayasa genetika untuk tujuan seperti itu, baik karena risiko potensial terhadap kesehatan dan lingkungan atau karena masalah moral.
Nah, berikut ini adalah beberapa penerapan ilmu genetika, di antaranya adalah yang pertama, sejauh ini ada lebih dari 40 tanaman yang dimodifikasi secara genetik di seluruh dunia. Tetapi jumlah yang jauh lebih kecil ditanam secara komersial dan tersedia secara luas. Menurut Departemen Pertanian AS, tanaman yang paling umum terlibat dalam rekayasa genetika adalah jagung, kedelai, kapas, pepaya, beras, tembakau, kenari, dan beri. Yang kedua yaitu bakteri. Bakteri adalah salah satu organisme pertama yang dimodifikasi secara genetik. Bakteri adalah salah satu organisme hasil rekayasa genetika pertama di dunia. Hanya karena genetika mereka sederhana, untuk alasan yang sama mereka masih banyak digunakan saat ini dalam penelitian dan eksperimen rekayasa genetika. Salah satu bidang terpenting dari penelitian semacam ini tentu saja adalah pengobatan. Dan para ilmuwan sekarang dapat memproduksi insulin untuk mengobati diabetes dari bakteri serta faktor pembukuan maupun hormon pertumbuhan manusia. Tetapi obat bukanlah satu-satunya bidang di mana bakteri yang dimodifikasi secara genetika berguna. Kita dapat memproduksi bahan bakar dengan bantuan bakteri, serta makanan olahan yang banyak hal lain yang membuat kehidupan sehari-hari lebih mudah. Nah, yang ketiga yaitu virus yang direkayasa secara genetik digunakan dalam terapi gen manusia. Bakteri bukan satu-satunya organisme berpotensi bahaya yang kita gunakan dalam rekayasa genetika saat ini. Virus juga sangat populer dan dengan alasan yang bagus. Mereka digunakan untuk jenis pengobatan yang relatif baru yang dikenal dengan terapi gen. Dan bagaimana tepatnya cara kerja terapi gen? Nah, jawabannya yaitu virus yang dimodifikasi secara genetik digunakan untuk mengirimkan gen yang dapat menyembuhkan jenis penyakit tertentu pada tubuh manusia. Kita masih jauh dari mengungkap semua rahasianya, tetapi pada waktunya terapi gen dapat membantu menyembuhkan penyakit yang saat ini sulit disembuhkan, seperti penyakit Parkinson, kanker, diabetes, dan berbagai kondisi lain yang jarang diketahui. Cukup sekian video penjelasan tentang pengertian dan ruang lingkup genetika. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.